mati sendiri. Saya sudah dirilis panas memang di dada. Gelas ini. Saya khawatir Pak, kalau ini terus terjadi, yang ada keributan di mana-mana di kota Balikpapan. Ini sudah parah Pak, ini sudah sangat mengkhawatirkan. Harusnya Anda buka mengantisipasi persenan keluar. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Kami ingin Pertamina bisa lebih terbuka atau lebih kooperatif kepada kami, karena seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya kami kok juga susah untuk komunikasi di awal, tapi mungkin karena memang juga Pertamina pada saat pelaksanaan kasus kemarin juga memang susah dihubungi, juga punya punya alasan-alasan tertentu juga. Yang kedua, kami ingin memastikan lagi pelayanan ke masyarakat seperti apa, karena pemerintah kota ini tidak punya kewenangan terkait dengan penyaluran terhadap BBM ini. Nah, jadi kami minta untuk Pertamina memberikan informasi kepada kami bagaimana nih penyalurannya, karena kami juga punya kewenangan terkait dengan penyaluran ini tidak ada. Kewenangan itu adanya di Pertamina. Jadi kami ingin Pertamina itu lebih kooperatif untuk terbuka terkait dengan data-data atau informasi-informasi mengenai hal-hal yang memang harus bisa kami sampaikan kepada masyarakat kami, sehingga masyarakat ini lebih mengerti atau lebih tahu nih situasi, kondisi yang terjadi di Kota Balikpapan. Jangan sampai nanti ternyata ada kelangkaan atau ada hal-hal yang kami di luar kendali kami, memang bukan kewenangan kami juga tidak tahu permasalahan itu yang ingin kami bersama Pertamina, ayo kita kolaborasi, kita lebih ini lagi, karena hal-hal yang di luar kewenangan kami itu memang bukan terkait dengan penyaluran, apalagi ya Pak ya, penyaluran terhadap BBM di SPB itu juga memang bukan kewenangan kami. Jadi kami minta klarifikasi kepada Pertamina terkait itu. Setelah mendapatkan informasi tadi Bu, bagaimana Bu untuk menenangkan masyarakat sama? Ya, kami meminta kepada Pertamina untuk pelayanan kepada masyarakat ini mungkin bisa dibukakan dulu sementara 24 jam sampai masyarakat ini tenang. Kedua, informasi terkait dengan stok-stok coba diinformasikan kepada masyarakat, biar masyarakat ini sebenarnya tahu atau teredukasi terkait dengan stok barang atau stok BBM yang ada di Kota Balikpapan. Jadi jangan cuma Pertamina yang tahu, masyarakat juga tahu gitu stok-stok ini. Tadi yang kami informasikan seperti itu, sehingga keterbukaan terhadap informasi ini bukan hanya Pertamina sendiri yang tahu, tapi kami sebagai pemerintah kota dan masyarakat kami juga tahu terkait dengan ketersediaan stok ini. Tidak sampai terjadi atau terulang lagi permasalahan hal-hal yang stok berkurang atau stok langka ini ya Pak ya, informasi itu. Oke, BBM di Kota Balikpapan seperti apa sih Pak saat ini? Kondisi yang kemarin insya Allah sebetulnya mulai pagi ini sudah bisa teratasi Mas, karena pasukan kita selain dari bantuan dari Samarinda, kemudian dari Banjarmasin dan dari tanker pun untuk Balikpapan dan Samarinda sudah ada tambahan, sehingga stok kita mungkin untuk beberapa hari ke depan sudah sangat aman, dan nanti di tanggal 24 juga akan ada tambah tanker lagi yang datang, dan dengan hal ini saya rasa stok kita hari ini sudah bisa recovery, tinggal mungkin kita menormalisasi beberapa hari ke depan untuk antrian. Jadi seperti itu. Pak, untuk yang sekarang Pak, informasi dapat bantuan dari Banjarmasin berapa banyak kiloliter sih Pak? Dari Banjarmasin kita ada beberapa armada, total yang dibawa itu ada 128 kiloliter. Dari Samarinda itu 94, nyusul lagi ada 64. Nah, sementara tanker yang ke Samarinda tadi pagi ini lagi proses bongkar, ada 1000 KL. Dan di IT Balikpapan sendiri ada 2300 KL. Untuk kebutuhan BBM di Kota Balikpapan sendiri berapa kiloliter sih Pak? Balikpapan secara total 390-an sekian, ya 400 saja. Itu melayani berapa SPBU Pak? Ada 20 SPBU di seluruh Balikpapan.
sekarang seluruh SPBU melayani Pak ya? Ya, seluruhnya melayani. Ini tinggal kita isi secara bertahap ya, karena penjadwalan. Mudah-mudahan ini siang ini semuanya sudah terisi secara bertahap. Pak, pesan ke masyarakat Pak untuk tidak panik ini. Nah, mungkin untuk masyarakat Balikpapan, kami mohon maaf kondisi yang kemarin ya. Mudah-mudahan dengan datangnya stok yang sudah sangat aman ya untuk beberapa waktu ke depan, ini tidak perlu khawatir lagi. Stok kita sudah bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kalimantan, utamanya untuk beberapa tamak yang kemarin lagi antri. Ini kan antrian masih panjang Pak. Apakah ada instruksi untuk SPBU beraktivitas 24 jam Pak? Depot kami sudah informasikan 24 jam dan SPBU ini kami lagi susun mana-mana yang akan prioritas nanti untuk bisa 24 jam ya, supaya antrian ini segera terurai di hari-hari berikutnya. Ada langkah terpadu nggak Pak agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari? Ya, sebetulnya Pertamina melakukan perencanaan pengadaan BBM itu sudah terintegrasi seluruh Indonesia dengan seluruh subholding. Namun memang kadang-kadang ada kondisi-kondisi khusus yang mendadak gitu ya, misalnya terkait dengan isu atau kasus tertentu yang membuat perencanaan kita harus dievaluasi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ke depannya. Menunggu Pak sampai jam 4 direktifnya datang dan meminta maaf kepada bukan kepada anggota DPD tapi kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Saya khawatir Pak kalau ini terus-menerus terjadi, yang ada keributan di mana-mana di Kota Balikpapan. Ini sudah parah Pak, ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau kami tidak ada masalah Pak, tapi masyarakat Kota Balikpapan yang ini sudah tidak bisa dibiarkan, dan ini kesekian kalinya pihak Pertamina seperti main-main. Kita sudah berapa kali LPG langka, kita sudah masih tenang-tenang. Kemarin BBM pertama ada oplosan, indikasi oplosan, dan banyak mobil mogok dan menyampaikan bahwa ada bengkel gratis juga tidak ada, tapi masih sabar. Tapi pada saat hari ini sudah 3-4 hari pertama tidak ada. Ini sudah mulai kita khawatir Pak. Ini kita khawatir ini nanti ada yang membakar. Kita siapa yang jamin tidak ada yang membakar SPBU? Drop ini sudah masuk ke SPBU. Saya katakan bahwa insya Allah kondisi di SPBU semua sudah normal. Mulai besok pagi itu tidak ada lagi kelangkaan. Itu yang saya maksudkan dengan normal. Sementara kelompok dulu mana? Bapak harus minta maaf hari ini. Kalau nggak kamu belakang kamu. Hari ini tanda tangan, berani nggak bertanggung jawab memberikan jaminan itu? Ya makanya saya bilang Sampai Pak Edi itu bermasalah. Kenapa saya bilang bermasalah? Kalau teman-teman marah. ini saya bunuh ini. Tadi malam kalau yang pada jualannya bertanggung jawab. Pertamina maunya apa? Mau terus menguji kesabaran orang Balikpapan? Ini salah tata kelola. Ini benar-benar persoalan teknis. DPRD harus menyikapi, pemerintah kota harus menyikapi, tidak ada kata lain. Jangan sampai nanti warga masyarakat melakukan tugas class action. Mana bertanggung jawabannya kebakaran di laut? Gara-gara pipa di dalam kejatuhan jangkar pecah terbakar semua. Mana tanggung jawab Pertamina? Mana kompensasi untuk warga Balikpapan? Tidak ada. Bapak mau apa? Mau ngajak berantem orang Balikpapan? Jangan Pak, tidak boleh diuji terus ini sama orang Balikpapan. Mau sampai kapan? Ini harus stop kan? Yang ada lagi kemudian Depok keterlambatan kota, tidak ada lagi persoalan distribusi. Ngerti teknis itu bisa dihitung. Buat apa dibangun tuh RDP besar-besar? Tangkinya besar-besar seperti itu. Untuk apa? Ini persoalan serius Pak. Malu rasanya Pak, saya mau keluar dari DPR ini malu. Runtuh semua sudah kepercayaan publik pada kita. Runtuh Pak kepada pemerintah kota. Baca Pak ini. Hancur-hancuran wali kota saya, hancur-hancuran gubernur saya dicaci maki. Ini persoalan murni kesalahannya Pertamina. Buka sebuah catatan tuh berapa kuota yang dibutuhkan, tapi nggak pernah direalisasikan. Pertalite-nya, gasnya. Buka itu bagian ekonomi. Realisasinya tidak.
Mau apa ini Pertamina? Kalau saya sih lebih setuju usir aja Pertamina, jangan di sini pengolahannya. Gak ada juga dapat manfaatnya buat Balikpapan. Apa manfaatnya Pak? Mau meledak Pertamina yang jantungan orang Balikpapan Pak, bukan orang lain Pak. Tapi ketika bicara distribusi kuota, selalu Balikpapan dia gak berikan. Gak bisa begini terus. Hari ini pun GM gak mau datang ke sini, gak mau turun, gak mau memberikan informasi, tidak mau memberikan permohonan maaf untuk warga Balikpapan. Apa-apaan ini Pak? Bapak semua ini punya tanggung jawab yang sama, saya punya tanggung jawab yang sama Pak dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kita ini sama-sama pejabat. Bapak melayani hak-hak masyarakat. Tapi kalau seperti ini kejadiannya Pak, sama Pak Zolim Anda. Ya, wajar teman-teman wajar. Karena apa? Di kota Balikpapan, tapi ini kita masalah. Karena kita belum bermasalah. Nah, itu menyampaikan. Makasih. Pimpinan. Mana yang namanya ini bangun? Bapak ini mana? Tadi malam. Warga Balikpapan, sama semua. Tidak ada sabar. Saya katakan tidak ada sabar. Bapak harus minta maaf hari ini. Sabar Pak Halim, sabar Pak Halim. Dan saya hanya belum ngomong. Sabar Pak Halim. Ini dulu Pak Halim. FTP jelas, FTP. Iya benar. Kepastian. Pimpinan ini. Oke. Saya menanggapi dari. Jangan sembarang kamu ngomong kamu. Masyarakat hidupnya dan sifat. Silakan Pak Halim. Oke. Iya pimpinan. Silakan Pak Sanda. Sembarang kamu. Saya menanggapi dari Ketua Adidas. Satu, evaluasi. Jumat itu, Ijen. Ya, silakan. Jumat itu sore, SPBU itu sudah tidak ada lagi bensin. Saya mengalami sendiri. Saya sudah keliling tentang SPBU tidak ada. Gelas ini. Jawab sekarang. Jawab. Jumat sore sudah tidak ada. Jumat sore sudah tidak ada. Sabar. Oke, silakan. Ya, harusnya Anda sudah mengantisipasi dari sebelum Jumat. Tidak ada intimidasi. Apa intimidasi? Loh, jangan selesaikan dulu. Selesaikan dulu Ketua. Tak boleh Ketua. Tak boleh Ketua. Tanggung jawab kita itu. Coba dipanggil dulu.